Assalamu- Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan mengenai sejarah jurnalistik di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Dela Sasabila, NPM 10080234040. Perkenalkan, saya Saskia Mulki Rahmawati dengan NPM 10080234042. Perkenalkan, nama saya Sylvia Nur Aziza, NPM 1000023. Perkenalkan, nama saya Naswa Syawal Nur Hakim dengan NPM 1008082030669. Perkenalkan, saya Devita Aprilianti dengan NPM 10080802370. Di sini kami akan sedikit menjelaskan tentang sejarah jurnalistik. Nah, sebelum ke sejarahnya nih, aku akan bacain dulu pengertian dari jurnalistik. Nah, jurnalistik ini berasal dari bahasa Inggris, yaitu jurnal yang berarti catatan mengenai aktivitas dan kejadian sehari-hari, yang kemudian diartikan lebih spesifik menjadi catatan harian atau surat liputan. Nah, di Indonesia sendiri, jurnalistik itu awalnya dianggap sebagai publisistik yang berarti juga coretan pertama dalam sejarah. Nah, jurnalistik ini memiliki dasar aktivitas yaitu meliput, mengolah, dan mengajukan data informasi yang terjadi sesungguhnya kepada rakyat menjadi representasi realita yang kemudian disajikan dalam bentuk berita kepada publik. Next. Selanjutnya, kita baru masuk ke sejarah jurnalistik di Indonesia. Nah, berdasarkan sejarahnya nih, dunia jurnalistik di Indonesia ini memiliki tiga golongan. Tiga golongan massa. Yang pertama itu ada jurnalistik kolonial, yang kedua itu ada jurnalistik Cina, dan yang ketiga itu ada jurnalistik nasional. Nah, jurnalistik kolonial ini udah dilihat dari namanya ya, kolonial, yaitu dibangun oleh orang Belanda pada abad yang ditandai pada abad ke-18 ditandai dengan munculnya surat kabar yang berbahasa Belanda yang dinamakan Bataviasche Noveles. Lalu yang kedua yaitu jurnalistik Cina, yaitu jurnalistik yang dibuat oleh orang berketurunan Tionghoa di Indonesia dengan menerbitkan surat kabar sebagai media penghubung dan pemersatu kaum Tionghoa yang ada di Indonesia. Nah, yang ketiga ini adalah jurnalistik nasional. Nah, jurnalistik ini dibuat oleh anak bangsa asli Indonesia sebagai media perjuangan dan alat pergerakan kemerdekaan pada abad ke-20. Nah, munculnya ini ditandai dengan ikatan jurnalis yang dinamakan dengan Medan Priai yang dipimpin oleh Tirto Hadi Suryo atau yang lebih dikenal sebagai Raden Djikomono. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saskia. Baik, terima kasih kepada Silvi. Jadi, teman-teman, sejarah jurnalistik di Indonesia ini ada berdasarkan perkembangan. Nah, berdasarkan perkembangan di Indonesia ini ada 6 masa. Yang pertama, pada masa kependudukan Belanda. Pada masa kependudukan Belanda, diterbitkannya itu surat kabar Memories der Noveles pada tahun 1615 oleh Gubernur Jenderal VOC Jan Pieter Zoon yang berisi ketentuan dan perjanjian yang dibuat antara Belanda dengan Sultan Makassar pada saat itu. Jadi sejarah jurnalistik di Indonesia ini dimulai itu pada saat Belanda menjajah Indonesia. Nah, jurnalistik pada masa penduduk Belanda ini tadi ditandainya dengan diterbitkannya surat kabar Memories der Noveles. Nah, pada tahun 1688 itu pemerintahan Hindia Belanda itu memiliki mesin cetak nih yang dikirim dari negara Belanda dan akhirnya itu dapat membuat surat kabar. Nah, dengan cetakan pertama ini, isi surat kabarnya itu yang tadi berisi ketentuan dan perjanjian yang dibuat antara Belanda dengan Sultan Makassar pada saat itu. Setelah perlahan-lahan munculnya surat kabar pertama, setelah itu diterbitkannya lah surat kabar yang kedua oleh masyarakat pribumi dan turunan etnik Tionghoa dalam berbagai bahasa, seperti bahasa Belanda, bahasa Cina, bahasa Jawa, dan bahasa daerah lainnya. Seperti namanya yang diterbitkan oleh masyarakat pribumi dan turunan etnik Tionghoa, bahasa ini pun juga dirangkai, dibuat dengan berbahasa-bahasa yang macam-macam seperti bahasa Belanda yang tadi, bahasa Cina, bahasa Jawa, dan bahasa-bahasa lainnya. Bahasa Jawa ini khusus teman-teman ya.
diterbitkannya tuh khusus bahasa Jawa gitu, satu bahasa Jawa gitu. Nah, setelah itu baru perkembangannya itu kan melonjak, berkembang hingga dicatat ada sekitar 30 surat kabar berbahasa Belanda, 27 surat kabar berbahasa Indonesia, dan juga satu surat kabar berbahasa Jawa pada pertengahan abad ke-19 yang tadi tuh. Surat kabar berbahasa Jawa itu khusus, ada satu surat kabar yang diciptakan emang khusus untuk berbahasa Jawa pada pertengahan abad ke-19. Next. Setelah masa kependudukan Belanda, muncullah masa kependudukan Jepang. Pada masa kependudukan Jepang ini, dunia jurnalistik di Indonesia mengalami perubahan yang besar-besaran, di mana semua surat kabar dipaksa bergabung menjadi satu dan isinya disesuaikan dengan rencana serta tujuan dalam Dai Toa Senso atau Perang Asia Timur Raya. Jadi, masyarakat Jepang ini sengaja membuat penduduk di Indonesia itu bersatu dan bergabung. Tapi itu tuh dibuat itu karena supaya apa ya, si jurnalistik ini tuh untuk ada itu tuh rencananya itu serta tujuannya itu untuk Perang Asia Timur Raya. Jadi Jepang itu sengaja untuk membuat jurnalistik itu merubah semua isinya, terus menggabungkan semua isi-isinya untuk Perang Asia Timur Raya. Nah, perkembangan jurnalistik juga di masa Jepang ini mengalami kesulitan, di mana kebebasan pers sangat dibatasi dan tentunya ditekan untuk mengikuti kepentingan pemerintahan Jepang pada saat itu. Nah, makanya kita itu apa ya, ditekan gitu ya, biar bersatu, biar isinya juga disamain semua. Jadinya mengalami kesulitan gitu loh, di mana kebebasan pers itu benar-benar dibatasi. Nah, hal itu diatur dengan tujuan pro pemerintahan Jepang semata. Dibuktikannya dari surat kabar yang harusnya si surat kabar itu tuh representasi kenyataan, tetapi malah dijadikan tujuan pro pemerintahan Jepang semata aja gitu, teman-teman. Next. Oke, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Nashwa. Oleh Devita. Oh, oleh Devita. Selanjutnya, bagaimana sejarah jurnalistik di Indonesia pada saat pasca kemerdekaan atau pemerintahan Presiden Soekarno. Yang pertama, surat kabar itu banyak digunakan sebagai sarana untuk memompa semangat para pejuang untuk melawan para penjajah. Yang kedua juga, surat kabar ini menjadi sarana penguat warga negara Indonesia sebagai perlindungan dari hasutan yang disebarkan oleh Belanda melalui media massa mereka. Yang ketiga juga setelah dibubarkannya Republik Indonesia Serikat dan diakuinya kedaulatan Indonesia sebagai Republik Kesatuan berdasarkan Undang-Undang Dasar, surat kabar justru mulai digunakan sebagai alat manuver politik yang bertujuan mengguncang bahkan menyerang lawan politik supaya mendapatkan kekuasaan di pemerintahan Indonesia yang baru. Selanjutnya, saking memburuknya kondisi jurnalistik dan pers di Indonesia pada saat tanggal 1 Oktober 1958 yang dianggap sebagai tanggal matinya kebebasan pers di Indonesia dengan makin banyaknya surat kabar yang dipaksa tutup dan wartawan ditangkap, terlebih lagi juga Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1959 yang semakin mempersempit ruang gerak dan kebebasan pers di negara kita. Setelah itu, beberapa bulan setelahnya, Departemen Penerangan mengumumkan peraturan baru yang mewajibkan media massa itu surat kabar dan majalah harus didukung oleh minimal satu partai politik atau 3 organisasi massa. Berakibat surat kabar itu tidak ada yang bersifat netral, seperti seharusnya media massa itu semuanya memiliki corak masing-masing tergantung kebutuhan organisasi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Naswa. Baik, untuk masa yang selanjutnya, di sini ada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Nah, di masa ini disebut demokrasi liberal, di mana setiap orang itu bebas selama memiliki modal diperbolehkan menerbitkan media massa berupa surat kabar ataupun majalah-majalah tanpa memerlukan
pengesahan dari pihak manapun. Nah, sehingga kalangan wartawan ini lebih bebas dalam menyuarakan pendapat-pendapat mereka dan pemikiran-pemikiran mereka tanpa khawatir akan ditangkap seperti sebelumnya. Kemudian, setiap surat kabar dan majalah ini tuh berlomba untuk menerbitkan tulisan sebanyak-banyaknya dengan agak sedikit mengesampingkan mutu dan kualitas media pada saat itu. Sehingga tidak banyak media yang bermutu bagus dikarenakan minimnya peralatan mencetak dan yang lainnya. Banyak orang lebih memilih koran bekas atau RDV, koran bekas RDV yaitu Dinas Penerangan Belanda daripada koran baru pada saat itu. Next. Nah, di masa pemerintahan Presiden Soeharto ini juga permasalahan baru itu muncul, yaitu munculnya media yang berisi konten pornografi yang sangat bebas disebarluaskan karena tidak adanya pembatasan mengenai hal-hal tersebut. Nah, karena keadaan ini semakin memburuk, seperti terjadinya perang, eh, yaitu perang pena dan fitnah di mana-mana, pemerintah pun membuat peraturan yang berkaitan dengan dunia jurnalistik supaya dapat sesuai dengan dasar negara yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, pemerintah mengeluarkan ketetapan MPRS nomor 32, MPRS 1966 pada tanggal 6 Juli tahun 1966 yang disambut oleh kalangan wartawan dengan Deklarasi Wartawan Indonesia, hasil dari konferensi kerja PWI di Jawa Timur, dengan harapan dunia jurnalistik berikut pers diharapkan dapat bersama-sama dengan pemerintah membangun pers nasional menjadi lebih baik dan sehat. Selanjutnya, penjelasan akan dilanjutkan oleh Dela. Yang terakhir ada di masa reformasi. Pada masa ini ditandai dengan kebebasan pers, yaitu memperbolehkan surat kabar dan majalah terus berjalan tanpa adanya pembaharuan izin karena SIUPP yang sudah dihapuskan. Yang kedua, jurnalistik pada zaman ini berkembang pesat dan dapat mencakup berbagai kalangan di masyarakat karena masyarakat tersebut dapat membuat media massa. Yang selanjutnya, pesatnya jurnalistik ini baik dicetak ataupun elektronik dan digital dan internet. Selanjutnya, media seperti televisi dengan salurannya masing-masing, siang, malam, menghiasi layar televisi, dan yang terakhir, keberadaan radio dan majalah juga berkembang seiring perkembangan zaman. Next. Selanjutnya, pada keberadaan teknologi memungkinkan semua akses internet itu dapat lebih cepat, lebih baik, komputer seperti komputer, smartphone, dan lainnya yang semakin merajalela, keberadaannya pun hampir memperjangkau hingga pelosok daerah. Selanjutnya, pemberitaannya pun semakin cepat, seperti cepat yang tersebar dan meluas sehingga masyarakat di daerah pedesaan mampu mengetahui mengenai peristiwa yang terjadi di perkotaan dan sebaliknya. Dan yang terakhir, dalam praktiknya ada saja media yang tidak melakukan tanggung jawabnya. Jadi pada masa ini ada juga media yang tidak melakukan hal yang seharusnya dilakukan dengan benar, namun sebagian besar tetap berpedoman pada undang-undang pers yang diakui bersama dalam dunia jurnalistik. Sekian. Baik, mungkin sekian dari kami sejarah jurnalistik. Jadi intinya sejarah jurnalistik itu terbagi dengan beberapa perkembangan, ada 6 masa dan juga pengertian-pengertiannya tadi. Sekian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.